tidak ada pendapatan, tapi justru kita banjir order karena langsung nanganin COVID. ini project government ya, maksudnya pemerintah. Oke. Ketika titik kita ada target tiap bulan yang harus dicapai, ketika sudah tercapai itu, apakah kita selalu memastikan segala operasional dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu sudah sesuai nggak dengan aturan agama kita? Tetap konsisten, mau dari setahun ke belakang, mau setahun ke depan tetap kayak gitu. Ada part-part kayak gitu nggak Teh sama Bapak gimana? Ada banget. Ada banget tuh. Ada banget dan ngalamin banget ya. Jadi kalau di luaran sana lah, misalnya ada teman-teman juga yang punya hokinya itu standarnya masih standar billing. Oke. Tapi itu makanan berat. Makanan berat. Wah, kacida sih. Dengan item yang memang harus lengkap ya, kalau catering itu kan enggak yang misalnya nasi ayam doang gitu. Ya sesuai brosur-brosur yang kita tawarkan. Harga agak lebih mahal tapi ternyata pada berani daripada mungkin mubazir ya. Bener-bener gitu. Betul. Kita sediakan aja. Bisa bener. Dan aku juga dari obrolan ini pun aku menangkap bahwa ada part-part yang dimana Akang sama Teteh itu mencari kesempatan lewat kekurangan dan lewat peluang yang kayaknya nggak ada. Ini kita bisa ambil di sini, kita bisa ambil di sini. Itu juga jadi part yang harus banget bisa dipakai di bisnis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ginet, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Lama tidak berjumpa. Topik hari ini, narasumber hari ini bersama aku Salwa Priyani di podcast Suara Garut. Buat kalian yang kayaknya lagi harus nonton banget, buat yang kalian yang lagi nyiapin nikahan, yang lagi prepare buat acara apapun itu, yang kayaknya perlu dan lagi nyari, yang di ini cewek-cewek suka juga karena makan-makan. Karena hari ini kita sudah ada Elber Catering. Tepuk tangan untuk Elber Catering. Sudah ada Teh Nur dan juga Pak Ade hari ini. Apa kabar Teteh sama Bapak sebelumnya? Alhamdulillah baik ya. Gimana kalau tes mic gimana tadi? Kes. Kalau tes mic-nya kes ya. Betul, karena tahun ini harus money oriented ya. Saya sekarang udah pernah naik harga bahan baku ya. Kayaknya terasa banget apalagi sama pengusaha di bidang catering yang menggunakan banyak sekali bahan baku ya. Betul. Langsung merenung ya. Langsung merenung lihat ke bawah ketika kita berbicara bahan baku naik. Oke, Elbiru Catering, dari namanya aja udah catering ya. Elbiru ini Persib atau kayak gimana nih? Si Elbiru ini tuh dari mana nih sebenarnya? Nah gitu ya. Iya, masalah ya. Terkait Elbiru tadi memang bener Teh, banyak yang mengira itu tuh biru tuh apa ya? Entah itu Persib, terus ada juga yang nyambungin ke laut gitu ya. Iya, atau Pak Ade bobotoh banget, kita kan nggak tahu ya. Sebenarnya itu dari bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab dari, mungkin pernah didengar juga sama warginet ya. Birrul walidain. Yaitu tuh asal katanya kan ada albiru. Albiru, namun waktu itu kita sempat belajarnya ke guru yang lulusan Mesir, katanya kalau ejaan Mesir itu albiru itu menjadi elbiru juga maknanya sama. Nah, kita lebih cocok menggunakan itu elbiru. Jadi sepenggal kata yang menginspirasi kita untuk tetap menunaikan bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Salah satunya dengan mendirikan Elbiru Catering ini yang waktu itu didirikan ketika ibu saya sedang sakit. Dan setiap harinya saya mengurusin makan dan manajemen rumah tangga orang tua gitu ya waktu itu. Apalagi kan orang maaf ya, orang yang sakit itu makannya itu susah mencari yang enak ya guys sih. Harus telaten ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada diet tersendiri ya untuk yang diabetes atau apa gitu ya. Nah itu berarti itu bisa kita bilang sebagai awal mula kenapa muncul si ide Elbiru ini ya. Kalau tadi kan Teteh belajarnya dari guru Mesir ya. Kalau saya kayaknya Al-El sesimpel kakak adik dan anaknya Bunda Maya. Al-El dulu ya. Dari tangga kayak gitu ya. Nah tadi balik lagi
Itu jadi salah satu langkah awalnya berarti ya yang mendasari Bapak dan juga Teteh untuk kayaknya kita bikin dan mulai bisnis deh gitu. Ya betul, sebelum keluar kita juga ingin catering ini berdampak buat keluarga khususnya gitu. Oke. Apa part yang Teteh rasa si catering ini pada awalnya ke keluarga dulu nih sebelum keluar? Ke keluarga dulu, itu ya basicnya mah terlebih ke orang tua. Orang tua dekat sih, memang rumahnya dekat ya, gitu. kita juga rumahnya dekat. Okay. Orang tua, seperti mertua juga sama. Ternyata menuju fase-fase terakhir itu ya, kalau sekarang kan ibu saya sudah tidak ada. Mertua juga sama. Ternyata hal yang paling utama yang kita siapkan sehari-hari itu berawal dari makanannya. Oke. Dan tadi pun setelah ngobrol-ngobrol nih bareng Bapak dan juga Teteh di belakang ya, selain ternyata El Biru ini punya dasar yang mendalam banget sebelum dimulai si bisnis ini tuh, ternyata ketika dijalankan pun banyak part-part yang ternyata nggak cuman bisnis aja, tapi ada part-part yang untuk Bapak dalam bidang ibadah dan lain-lain. Karena Bapak juga kita kenal sebagai ketua si SBC di Garut, salah satu komunitas juga ya Pak ya. Yeah. Gimana tuh Pak ketika menjalankan bisnis ini, lebih dulu mana Bapak masuk komunitas itu dulu atau memulai bisnis ini dulu? Jadi seiring mungkin berjalan kita menjalankan El Biru, tentunya kan ada hal-hal yang harus dibangun untuk pertumbuhan bisnis kita juga ya. Okay. Jadi kita prosesnya sama-sama belajar untuk mau bertumbuh gitu kan. Karena memang sebelumnya memang ada hal yang namanya merintis itu kan penuh perjuangan. Betul. Dan tentunya rintangan juga gitu. Nah, setelah proses belajar bareng, karena memang yang di awal itu dirasakan bahwa belajar bareng itu susah. Istri dulu yang pertama belajar, sering belajar baik untuk bisnis atau kajian. Nah, saya hanya ngikutin, sebetulnya memang harusnya saya dulu gitu. Sampai parkiran. Awalnya cuma nganter aja gitu ya, belanja juga silahkan aja gitu ya. Aku nunggu di parkiran biasanya gitu. Iya, betul. Mengantar aja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kita menemukan komunitas pengusaha muslim yang tentunya kita bisa belajar bareng-bareng di sana. Nah, akhirnya kalau dulu misalnya membuat visi itu ngambil dari Google, asal apalagi aja. soal ChatGPT ya gampang banget. Tapi setelah kita masuk ke SBC, ternyata ada framework yang memang cukup jadi arahan untuk kita dari mulai menentukan visi, terus mengarahkan bisnis kita, tujuan berbisnis, terus bagaimana kita berstrategi, ya akhirnya kita rapikan dulu itu. Jadi untuk perkembangan SBC ini sangat relate sih. Berarti beriringan ya. Mungkin mendirikan bisnis dulu 1-2 tahun itu kita capek maksudnya kayak berkonflik. Nah, lalu menemukan konflik itu antara Teteh dan juga Bapak. Kan tiba-tiba jadi couple-preneur. Nah, kalau dulu kan mindset saya tapi memang sebelumnya enggak. Saya udah duluan berbisnis, suami bekerja. Nah, ketika pandemi Covid, itu ada suatu hal yang memang kita harus pilih jalannya. Saya juga merelakan bisnis saya sebelumnya, lalu memulai ulang bisnis tuh biar bareng dengan suami. Tapi tiba-tiba jadi entrepreneur itu kaget ya, merupakan masalah tersendiri ternyata after itu. Dan tapi maaf Teh, di bisnis yang sebelumnya masih di bidang F&B juga, makanan atau bahan di luar? Masih sama ya, masih mirip-mirip. Dan akhirnya jadi couple yang tiba-tiba harus memulai ini dengan segala keadaan, kaget, akhirnya banyak pertengkaran gitu ya. Oke, menarik. Dan akhirnya ketemulah dengan si komunitas ini yang pada akhirnya di komunitas ini pun menyatukan visi dan misi. Kita udah mulai ngeblend berarti antara Bapak dan juga Teteh. Oh, ternyata nggak antara karyawan dulu, tapi ini antara bos-bosnya dulu berarti. Antara bos-bosnya dulu ini yang saling bertabrakan ya. Bingung. Ikut kemana ini? Aku ikut Bapak atau ikut Mama ini, kata karyawan pasti ya kayak gitu. Oke, dan dari sanalah ketemulah si
tujuan bisnisnya apa, sisinya apa gitu dari ya. yang tidak punya tujuan teh. Jadi tujuannya oh ya udah penghidupan kita aja gitu. Dan 2 ya. tahun loh teh itu lumayan juga ya. Dan itu ngerasakan ya ketika buka bisnis tuh kita diuji sama Allah bukan dengan tidak ada pendapatan, tapi justru kita banjir order karena langsung nanganin COVID. ini project project. government ya, maksudnya pemerintah yang waktu itu ada konsumsi Isolasi pasien lah. COVID, tiba-tiba kan banyak banget. Nah di situ kita diuji dengan banjir order, tapi kitanya capek lalu kita berbeda pendapat, kita juga banyak ya hal-hal yang Senggol bacok ya kalau lagi capek ya, bener. ya, betul 2 tahun itu tuh gak ngerti ini kita harusnya bahagia ya, maksudnya order ribuan, banyak setiap hari 3.000 kita banyak Per hari 3.000 ya, tapi kenapa kita nggak bahagia menjalaninya? Karena itu banyak hal-hal yang belum kita sepakati bersama, belum ini teh mau kemana sebenarnya, belum kayak gitu ya. Bahkan itu tujuan besarnya, bahkan mimpi besarnya atau tujuan akhirnya mau kemana kita tuh masih ngawang ya, belum tahu gitu. Tapi teh kalau aku narik ke belakang, sebenarnya ketika teteh dapat orderan yang banyak banget pas COVID itu mirip dengan teteh di awal yang jadi dasar El Biru juga gak sih teh? Teteh kan mengurus orang tua yang sakit, dan ketika dapat orderan yang meledak ini juga orang-orang sakit dan yang tadinya buat keluarga aja ternyata buat orang luar. Masya Allah ya, Masya Allah banget, Masya Allah banget. Itu marketing langit mungkin ya, karena doa-doa orang tua yang memang sangat mendoakan sekali betul. untuk kita bisa nggak ada bisnis tandingannya bareng, lah ya. karena dengan aktivitas sebelumnya suami kerja dan saya juga bisnis, dilihat kurang ini ya, maksudnya kita ngerasa intensitas ya kurang berkualitas dan berkuantitas sama-sama sibuk lah gitu. Kalaupun ketika bareng-bareng pun sekarang ketika udah mulai bisnis berdua, waktu berduanya lebih banyak tapi bekerja. Iya gak sih? Iya gak sih? Ya itu selama 2 tahun kemarin ya. 2 tahun kemarin sebelum si ke part ini ya, dan 2 tahun itu. Nah, after ketemu dan masuk di komunitas itu, akhirnya nemuin tujuan. Nah, apa nih teh kalau boleh di-share ternyata tujuan dari si El Biru ini, kalau boleh ngobrol nih Bapak. Ya lebih merapikan visi tentunya kan. Tujuan hidup kita itu buat apa gitu. Jadi bisnis kita itu buat apa? Nah, itu kita sepakati bareng-bareng gitu kan, Mah. Misalnya kita kan ini udah punya visi nih, sebelum dulu ke strategi yang lain juga kan. Jadi mungkin kita sebenarnya sebelum itu kita udah punya tujuan, tapi masih di hati masing-masing. Misalnya tidak dilisankan, tidak diperbawakan, tidak dituliskan, silent treatment gitulah ya. Oke. Tidak juga kita tanamkan kepada karyawan kita, tidak juga kita kaitkan kepada aktivitas harian kita, misalnya mengambil keputusan masing-masing. Mengambil keputusan berdasarkan visi hidup kita. Nah, ketika ada teman juga yang masuk komunitas itu ada tools yang memang membantu, kayak kita menuliskan misalnya 1 tahun ke depan kita ingin mencapai apa, kayak visi dunianya apa, ada visi akhiratnya, diimbangi dengan ya itu juga ada materi-materi ya, yang awalnya 6 bulan kita jalani, lalu juga ada setahun berikutnya kita 1 tahun coaching bareng, memantapkan kita untuk menentukan visi bisnis kita adalah menjadi kendaraan menuju surganya Allah. Jadi segala aktivitas yang ada di El Biru, kalau kira-kira tidak menjadikan kita lebih dekat ke surga, rasa-rasanya kita harus saling mengingatkan lagi deh. Ini kan masih belajar, tapi sebenarnya bukan sudah tercapai ya. Oke. Sudah tercapai. Baik. Kita sedang belajar ke situ gitu. Jadi ada apapun misalnya godaan atau tawaran yang kita tuh sebenarnya mudah ngeceknya apakah itu akan mendekatkan ke visi kita atau menjauhkan. Ketika menjauhkan kita
dengan sama-sama mengingatkan dan mengingatkan menguatkan komitmen itu gitu. Oke, paham. Tapi itu juga penting banget sih Teh untuk bisa sharing tujuan masing-masingnya Iya. sih. Terutama ke karyawan juga karena pada akhirnya karyawan pun ketika bareng-bareng sama kita tuh melakukan hal yang dilakukan itu sesuai dengan si tujuannya, dan itu juga benar-benar penting. Jadi kayak part of menuju ke si suksesnya itu juga berarti dari situ juga salah satu faktor ya Teh ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya menurut Bapak dan juga Teteh, si sukses itu, takaran sukses tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sering ya lihat-lihatannya ya, Say? Kelihatannya sering. Saya dulu gini ya. Boleh. Jadi kan ada juga ya target-target yang secara harus dicapai lah, secara teknisnya harus dicapai juga untuk kelangsungan bisnis El Biru. Seperti halnya kita juga ingin menangani order-order ribuan misalnya setiap harinya, terus secara bisnis kan tetap ya yang kita jalan itu bukan hanya urusan akhiratnya aja gitu ya. Secara faktanya kita harus mampu menghidupi semua organisasi yang ada di El Biru. Jadi nomor utamanya tetap definisi sukses itu ketika kita secara omset juga kecapai tuh yang ribuan itu. Tapi yang lebih utamanya lagi kita harus ngecek apakah ketika titik kita ada target tiap bulan yang harus dicapai, ketika sudah tercapai itu apakah kita selalu memastikan segala operasional dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu sudah sesuai nggak dengan aturan-aturan agama kita gitu. Masya Allah. Makanya PR-nya itu diproses, di setiap aktivitas sehari-hari kita ngambil keputusan tuh kalau ada tawaran malahan suka jadi kayak pertanyaan balik gitu ya ke karyawan. Kalau karyawan masih banyak ya di tingkat leader yang masih menanyakan, "Teh ini kayak gini gimana? Menurutmu kalau mengambil ini kira-kira itu mendekatkan nggak ke visi kita? Kira-kira sesuai nggak dengan yang kita selalu meetingkan gitu, kayak aturan-aturan yang boleh dan nggak boleh." Jadi memang belajar sih di situ masih belajarnya itu saling mengingatkan. Jadi definisi sukses pun bagi kita ketika kita sudah memastikan bisnis ini memang lolos gitu di mata Allah teh, tuh banyak maksiatnya gitu ya, nggak banyak akad-akad batilnya. Jadi berkah juga ya bisnisnya, paham. Tapi aku senang loh sama Teteh. Jadi Teteh itu tidak hanya berbicara hal-hal yang tadi aja, tapi tetap juga realistis. Targetnya gitu ya tercapai secara manusiawi kan, karyawan juga perlu diperhatikan dan lain-lain, tapi nggak meninggalkan si keberkahan itu sendiri. Iya, paham. Kalau dari Bapak sukses tuh kayak gimana Pak? Ya, mungkin tidak jauh beda karena mungkin kita udah sama nih tujuannya ya. Yang paling jelas kan di samping itu kan kita ada visi akhiratnya apa, visi dunianya apa, itu kan udah jelas kita sama-sama komunikasikan bersama. Jadi ketika ada tawaran yang lain-lain, ketika godaan ya, terlebih ke godaan atau yang menggiurkan tentunya. Betul. Ya kita saling mengingatkan dan menguatkan, itu saja sih sebetulnya. Iya, itu sebenarnya ya. Karena kan ketika godaan di dalam dunia bisnis tuh nggak cuma si tantangan aja. Tapi ketika ada jalan pintas, kalau orang Sunda mengarawuku siku kayak ya. Dan ternyata itu menjauhkan dari si visi dan juga keberkahannya itu susah sekali untuk menghindari godaan tersebut ya. Masya Allah. Dan aku pun melihat si El Biru ini nggak cuma sih strategi bisnisnya aja yang dipakai, tapi muamalahnya juga ya. Amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Amin, mudah-mudahan. Dan sebenarnya banyak nggak sedikit pengusaha yang secara muamalah tuh untuk diterapkan kayaknya dianggap ribet atau takut gitu. Tapi gimana sih El Biru ini ngebuktiin kalau sebenarnya si muamalah ini jadi salah satu kunci pertumbuhan loh, bukan jadi hal yang harus kita takutin gitu atau kita anggap ribet gitu. Jadi justru ya bagi kita yang menjalani sebelumnya itu ya, yang fase-fase awal itu kita ribet, justru kita ribet tanpa aturan yang jelas. Setelah kita banyak belajar, ternyata hidup kita di zaman sekarang ini tuh hanya pengulangan katanya gitu ya. Jadi semuanya sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika pun misalnya banyak sahabat Rasulullah yang berbisnis dan luar biasa ya hebat-hebatnya. Nah,
yang terjadi sekarang ini, apalagi di El Biru gitu ya, seapanya mungkin gitu ya teh. Jadi lebih simpel, kita itu ketika ada masalah yang dihadapi, sebenarnya Islam ini mengaturnya seperti apa, selalu balik lagi ke pertanyaan mendasar itu. Sebenarnya menurut Islam ini tuh harus gimana sih solusinya? Kan kita jadi maksudnya kita tetap memakai pola pikir kita, tapi gak yang berat banget untuk menentukan hukum-hukum gitu ya. Udah diatur semuanya di Islam itu, ada 5 hukum gitu ya. Ada misalnya yang wajib, yang haram udah jelas kan. Kayak ada yang makruh, yang mubah dan sunnah. Jadi dalam sehari-hari itu, kalau kata guru saya gini, kita tuh tinggal melakukan semua yang diwajibkan, meninggalkan semua yang diharamkan, menjauhi yang makruh. Lalu kita menyempurnakan ibadah wajib kita dengan yang sunnah, dan memilih yang mubah. Yang mubah itu boleh ya, boleh kita kerjakan, tapi katanya kita harus lebih memilih skala prioritas. Jadi memilah-milah yang mubah itu, seperti halnya nonton TV itu boleh, tapi kalau nonton TV-nya tidak ada tujuan, menjadi hal yang gosip tidak dapat pahala. Betul. Misalnya gosip itu kategorinya kegibah, malah jadi dapat dosa. Tapi kalau tujuan menontonnya itu ternyata nonton podcast Mamah Dede, Mamah Dede podcast Suara Garut, benar-benar dapat pahala wajib. Masya Allah. Aduh, Masya Allah, mending ya teh, mending pakai aturan ini aja gitu kan, daripada yang sebelumnya itu pakai aturan sendiri kalang kabut. Betul. Benar. Sebenarnya kalau aku tangkap dari obrolan Teteh, aku juga jadi dapat pelajaran banget nih. Sebenarnya Islam itu sesimpel itu, dan kita tuh udah dikasih kisi-kisi dari dulu sebenarnya ya. Kita tuh udah dapat sebenarnya itu tes kisi-kisinya, tinggal kita ngejalaninnya mau ikutin yang memang benar dan benul. Benar dan betul gitu. Mau yang ikuti yang itu, atau kita mau kemana arahnya, sebenarnya visi misinya udah ada dikasih kisi-kisi ya sebenarnya. Aku dapat pelajaran baru juga sebenarnya ngobrol sama Teteh dan sama Bapak juga. Masya Allah banget nih hari ini ya. Dan selain part-part yang tadi Teteh sampaikan, juga si El Biru ini banyak berpartisipasi aktif banget ya di kegiatan-kegiatan sosial. Masya Allah ya Bapak ya. Kayaknya kalau bagian kegiatan-kegiatan Bapak nih ya, yang selalu terjun langsung ya bagian lapangan sama operasional ya. Lebih ke, karena memang di fase awal usaha itu ya yang dikatakan tadi ada tumpang tindih itu ya di sana kan saling serobot itu di 4 fase, nggak berbagi peran tadinya. Iya, oke. Nah, kalau saya kan terlebih kalau beliau ini lebih marketing sama marketing and sales dan pengelolaan karyawan. Kalau ada 4 fondasi dalam bisnis, kita saat ini masih di fase yang kayak masih 2 ewang gitu ya. Ini di operasional dan keuangan lah gitu. Oh, malah Bapak yang mengurus keuangan ya. Biasanya kan tapi tetap kalau ada pengeluaran apapun ya tetap harus laporan dong. Betul. Karena biasanya kita cewek-cewek kalau udah ngomongin itu suka taringan ya gak sih? Suka bertaring sedikit ya gitu. Jadi emang ada pembagian tugas juga ya sebenarnya. Terkait yang tadi juga kegiatan sosialnya ya buat El Biru memang termasuk dari misi kita. Kita tuh ingin juga banyak memberikan kebermanfaatan Masya Allah. sekitar gitu ya, minimalnya sekitar El Biru. Dan di proses pembelajaran tadi kita juga didorong sama guru-guru kita itu untuk kayak dari kehidupan pribadi kita ya, hidup sederhana dan bersahaja. Lalu juga disiplin. Iya, itu penting. Oke, disiplinnya di part itu juga ternyata harus ya. Kalaupun misalnya tidak hanya materi kan yang bisa kita berbagi ilmu kan lebih. Iya, betul. Aku pun lihat Teteh dan juga El Biru nih, selainnya tadi berbagi ilmu selain lewat kegiatan juga ya. Iya, ilmu yang masih sedikit ya. Masya Allah. Tapi pengalaman lah kita. Pengalaman kita menjalani, mengamalkan, lalu ada kayak apa ya, mendapatkan sharing lah ya, kemudahan dengan begini. Nah, kita juga ingin membaginya kepada teman-teman yang masih di fase pencarian apa gitu secara
kalau aku boleh nyimpulin ternyata ya yang bikin salah satu part si El Biru ini sukses juga selain yang tadi ya part-part keberkahannya dicari, part-part dalam kebisnisan juga dicari, tapi bagaimana si El Biru ini berusaha untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah, itu kayaknya yang bikin si bisnis ini juga jadi sukses sebenarnya ya. Dan aku juga penasaran sebenarnya untuk banyak hal yang masih aku penasaranin bahasanya dihijiin ya, enggak ya, masih banyak banget yang aku mau tanyakan mulai dari part-part nih. Kalau tadi kita ngomongin sejarahnya, teknis bisnis dan lain-lain, aku penasaran mau bahas gimana secara realitasnya dunia catering, masak, perjalanan, apa-apa dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu aku mau kasih waktu untuk break dulu untuk Bapak dan juga Teteh menarik nafas terlebih dahulu. Dan ada obrolan di belakang layar yang mau aku tanyakan ya. Jadi kita break dulu sebentar dan akan kembali di podcast Aragara. Jangan kemana-mana, tungguin aja. Halo Warginet, kembali lagi ya, karena aku tadi ngobrol banyak banget di belakang sama Pak Ade dan juga Teh Nur. Menarik nih, kita akan bahas lebih ke teknis dan juga realitas dunia bisnis catering. Banyak banget ini catering jadi salah satu hal yang penting banget, krusial banget, dan mahal banget ketika acara ya. Itu yang paling dirasa aduh ini jadi pikiran banget di catering, tapi itu penting banget karena perlu dan menjadi kayak wajah dari si acara tersebut, orang tersebut ya gak sih? Kadang kan ada aja nih catering yang mood-moodan ya, yang lagi enak-enak, lagi enggak nih. Si El Biru sendiri ada gak sih Teh kayak tipsnya atau kayak part-part yang bikin ini tuh rasanya tetap konsisten, mau dari setahun ke belakang, mau setahun ke depan tetap kayak gitu? Ada part-part kayak gitu nggak Teh sama Bapak, gimana? Ada banget tuh. Ada banget dan ngalamin banget ya. Jadi kalau di luaran sana lah, misalnya ada teman-teman juga yang punya hokinya itu standarnya masih standar billing. Oke. Nah itu perlu juga ditingkatkan ya. Kita juga sedang meningkatkan diri di standar tersebut, standar operasional prosedur, standar resep terutama. Dan ternyata yang mempengaruhi misalnya rasa berubah. Memang yang masaknya itu masih berupa standar feeling gitu, kayak nggak digram Teh. Oh iya, misalnya iya. udah nyenduk aja gitu, sindukannya juga dia aja ketika kokinya ganti berubah lah. Iya benar-benar. Standar cara menggoreng saja ada. Oke. Yang orang kan pasti beda-beda. Iya betul. Nah, ternyata setelah belajar ada namanya itu ya. Kalau untuk sekarang itu standar resep atau standar operasional prosedur di dapur itu bukan hanya difotokan, dituliskan, digram, bukan hanya seperti itu, tapi divideokan. Oh, ternyata ya harus juga divideokan. Tetap setelah kegiatan proses masak memasak, tetap juga ada quality control. Quality control ini memastikan lagi ya. Jadi mungkin layernya juga tidak hanya satu pintu. Tidak satu, biar ini aja ya, maksudnya tingkat keamanannya ditingkatkan. Kalau di dapur tersendiri biasanya memang koki itu kalau sesuai rasa atau nyicipnya dia sendiri pasti kan kita koreksinya susah ya, karena menurut dia enak, menurut dia asin. Karena mengoreksi diri sendiri adalah part yang paling susah dalam kehidupan sendiri pun ya. Di dapur itu juga ada standar, jadi harus diicip minimal oleh 3 orang. Oke. Jadi setelah 3 orangnya aman, terutama asin atau terlalu asin. Dari tekstur ya, terlalu kental, terlalu cair, terlalu banyak hal-hal lain lagi. Ada standar yang diterapkan di si El Biru ini, karena ngeri ya kalau kita pakai feeling. Gimana kalau orangnya lagi feeling guilty, aduh jadi asin gitu, atau nggak lagi feeling sad gitu ya, kayak gimana? Iya bener. Jadi harus ada standarnya juga, selain yang part-part yang tadi juga ditambahkan dengan standar-standar lain, dari video, terus ada pengecekan rasa juga oleh minimal 3 orang, itu juga jadi part ya sebenarnya. Kebetulan di El Biru ini kokinya ini memang bukan basic dari misalnya dari keilmuan atau misalnya atau apa gitu ya, murni memang koki yang otodidak. Tapi untuk pengalaman dan kejeniusan dalam memasaknya luar biasa. Tidak bisa diragukan ya. Kita ini sedang menduplikasi biar ketika dia juga misalnya bukan dia sendiri yang memasak, rasa tetap terjaga.
Iya benar-benar. Tapi gimana tuh teh ketika memasak dengan porsi yang sedikit dan porsi yang banyak kan beda juga ya? Beda juga. Tantangannya beda banget ya. Ada nggak yang hacknya gitu supaya tetap sama sih rasanya ketika masak lebih besar tuh si kokinya? Masak lebih banyak tuh yang menunjang sangat sekali gitu ya. Itu tuh perlengkapan juga beda. Perlengkapan masak di rumah dengan catering tuh beda. Tingkat api juga beda. Jadi menggunakan kompor-kompor yang high heat. Lalu ya itu ya tekanan api, tekanan itu juga sangat mempengaruhi. Jadi Terus dari basic bumbu juga, misalnya kan persiapan juga itu teknik. kan tadi banyak masak skala banyak dan skala sedikit itu bagaimana untuk menjaga cita rasanya. Oh, gitu jadi kan. kalau bagi bumbu kopi El Biru mungkin masak sedikit itu sulit. Oh iya. Dia terbiasa masaknya ribuan. Ya. Masya Allah. Tapi tadi juga ngomongin api juga itu jadi ngaruh ya. Iya. Karena kita ngeri kalau masak ikan, apinya kecil, ikannya keburu hidup lagi ya. Keburu, aduh lama banget matangnya gitu, ikannya loncat lagi berenang. Oh ternyata lebih sulit masak skala kecil Ya, untuk si tapi kan koki. itu beda spesialisasi ya. Ada. Kita tuh punya kelemahan juga terkait itu. Kalau mungkin punya koki yang misalnya standarnya di restoran, standar masaknya 1-2 porsi, 5 porsi, itu ketika banyak dia juga tantangan tersendiri. Nah bagi kita ini punya koki yang terbiasa ribuan, ketika ada order yang cuma 5 porsi, justru kita tuh gambling aja, kayaknya enggak deh, jangan deh. Jadi disiapkan tetap dalam porsi banyak, lalu di part kecil-kecil, sehingga standarnya tetap kecapai. Gitu. Tapi aku titip pertanyaan untuk kokinya boleh? Boleh. Nah itu kalau masak di rumah untuk keluarga, apakah masaknya banyak untuk sebulanin juga atau gimana? Karena biasa ya. Kayaknya nggak pernah masak di rumah. Tapi biasanya kayak gitu ya, orang-orang yang masak untuk orang lain, untuk orang lain kayaknya di rumah jarang gitu ya. Dan katanya si El Biru ini yang selain part yang tadi ya punya standar yang udah kita bahas banyak banget lah, mulai dari keberkahan dan lain-lain. Ternyata ada unique selling juga ya ternyata. Yang kayaknya di Garut baru El Biru nih yang melakukan hal kayak gini gitu. Kayak nggak sih? Salah satunya ya itu tadi berawal dari kekurangan kita. Kita tuh kekurangannya itu tukang masak kita nggak bisa masak sedikit. Jadi yaudah kita deklarasikan, kita proklamirkan bahwa El Biru Catering ini adalah catering yang siap diorder dadakan dalam jumlah ribuan. Karena tenaga kerjanya berawal dari situ. Udah terbiasa masak ribuan. Adapun kayak tadi teknis-teknisnya kita sekarang ini terus-terusan memperbaiki gitu ya. Dari mulai manajemen persiapan, manajemen produksi, manajemen stok, itu ada pembelajaran tersendiri gitu ya kan. Wah gimana di order dadakan? Untuk siap di order dadakan. Iya betul. Kayak gimana kerjanya, apa nyiksa karyawan gitu. Karyawannya gimana? Tapi kalau mendengar ceritanya kayaknya sudah terbiasa dan itu kayaknya permintaan karyawannya sendiri ya, karena udah terbiasa gitu. Tapi yang paling mepet pernah mesen berapa H-1 kah? Yang ada paling yang mepet misalnya pesan jam 6 pagi buat jam 9, 400 tapi itu box. makanan berat. Berat. Wah, kacida sih. Dengan item yang memang harus lengkap ya, kalau catering itu kan enggak yang misalnya nasi ayam doang gitu. Ya sesuai brosur-brosur yang kita tawarkan. Oh, jam 6 untuk jam 9 mah kacida ya, tapi nggak terlalu sering kan yang kayak gitu. Cukup banyak. Cukup tapi banyak. Memang tidak juga apa ya? Ya yang bagusnya ada persiapan lah tentunya. Iya sebenarnya. Cuman kalau yang itu kan momentum saja, tapi sering gitu. Lebih happy juga sebenarnya tim catering juga nyiapinnya dari prepare ya gitu. Mereka bilang dadakan itu H-5 juga mereka, aduh aku mau hajatan ngedadak. Kalau bagi kita mah H-5 mah nggak ngedadak. Oh mana nggak ngedadak ya, saya H-5 teh kayaknya. Hayu. Nah kayaknya buat kalian yang cocok banget untuk dijodoh-jodohkan oleh orang tua dan minggu depan harus sudah nikah, cateringnya kayak Biru cocok ya. Pokoknya minggu depan sih lagi H-1 juga bisa, paginya untuk siang juga bisa. Tapi Kak Cida kasihan banget kita tehnya ya. Kalau pagi-pagi untuk siang walaupun bisa. Beberapa kali aja ya. Mungkin panitia yang lupa pesan konsumsi atau ada tamu dadakan kunjungan kayak pemerintahan atau corporate ya. Ada tamunya yang memang kunjungan dadakan 300 orang. Dadakan dan nggak gebrek ya. Atau tour and travel. Iya benar. Gitu-gitu sih. Nambah ternyata gak dapet sarapan dari ininya, pesannya akhirnya ke kita. Iya.
Tapi selain tadi yang paling ngedadak, ada yang paling unik gak Kang Teh? Paling unik pesanannya Teh, aku mau misalkan wortelnya pengen bentuk Monas ada kayak gitu. Enggak sih, paling kebanyakan sekarang yang pesen itu porsi-porsi kecil. Kayak ternyata ada acara engagement teh tunangan gitu ya. Yang intimate. Iya, tiba-tiba diselenggarakan ya udah pekan ini aja gitu. Tapi cuma 25 orang gitu. Boleh itu Teh? Boleh, di kita tuh ada gitu. Karena permintaan banyak ya, dulu tuh kita bikin brosur paling sedikit tuh 100 porsi. Itu paling sedikit. Karena itu standarnya kan? Karena di catering lain katanya 100 porsi itu jarang juga. Nah kita mah ya udah bisa. Ternyata setelah dipelajari malah ada yang meminta, Teteh kalau 50 boleh nggak, kalau 60 boleh nggak? Kita juga nambah, brosurnya ada yang 50 porsi. Ternyata ada juga Teh, bener Teh 25 orang Teh udah ditambahin itu buat sebenarnya tamu aja 3 orang gitu. Kita tes diajak-ajak Teteh lagi tes 25. Kita tuh di sini keluarganya sedikit, cuma 13 orang, dari sana 10 orang. Udah mak acaranya malam kan makannya nggak banyak ya. Itu masih sisa 2 tuh Teh. 25 Teh masih sisa 2 porsi. Kebutuhan saat ini tuh banyak juga Teh yang seperti itu, Okay. tapi pengen tampilannya cantik, terus dekorasinya ada, dan mereka juga nggak mau cuci piring kan, ember, terus si tempat tuh dari mulai bersih jadi kembali bersih, lalu dilayani oleh waiters jadi yang kesimpulannya profesional. gini, walaupun mungkin porsi sedikit tapi merasa terlayani oleh catering. Iya benar-benar, karena kan kalian kalau porsi sedikit masa kagok mereka mau display juga atau display itu menyajikan gitu ya kayak gitu, display barang mereka kayak menyajikan gitu yang ternyata bisa juga cuma 25 50 yang kita layani sekarang ini makin dikit lagi gitu ya, tapi paketnya dibikin bagus ya, walaupun harga agak lebih mahal tapi ternyata pada berani daripada mungkin mubazir ya. Benar-benar gitu. betul Kita sediakan aja. Bisa benar. Dan aku juga dari obrolan ini pun aku menangkap bahwa ada part-part yang dimana Akang sama Teteh itu mencari kesempatan lewat kekurangan dan lewat peluang yang kayaknya nggak ada. Ini kita bisa ambil di sini, kita bisa ambil di sini, itu juga jadi part yang harus banget bisa dipakai di bisnis ya. Iya benar-benar. Kayak akikah juga ya kemarin. Oh iya. Akikah instan H-1 gitu. Udah kambingnya dari kita yang sediakan. Itu H-1 banget gitu. Oh, jadi behavior customer tuh ya sebegitu berubahnya menjadi banyak Teh. Iya benar. Mungkin yang lahiran itu kan memang direpotkan ya dengan saya udah ngurus langsung bayinya, terus orang tua muda gitu ya, ibu muda, ayah baru gitu ya. Ibu Gen Z yang malas ribet ya, saya. Ternyata mereka tuh menunda-nunda gitu ya, misalnya pas udah hari waktunya tiba harus dia potong kambing, dia belum bersiapan, selalu gitu ya. Bisa nggak ini harusnya dipotongnya besok? Bisa. Oke. Kemudian kan sekarang itu ada perkembangan teknologi juga kan, menyaksikan potong kambing juga lewat video call. Iya. Menarik. Kita layani instan, tapi dengan segala misalnya tetap terkerjakan, misalnya dari dokumentasinya tetap ada. Iya. Mereka bisa juga ditawarkan mau menyaksikan atau tidak, mau divideokan atau video call, itu tetap juga ada yang melayani. Oke. Ini bisa masuk marketing KUA ya. Jadi yang takut nikah dan takut punya anak dan takut ribet ketika eka bisa ada ya, di Albiru juga ada itu jasanya untuk bisa ngekahin ya, cateringnya juga dari mulai motong itu bisa ya, kayaknya beli kambingnya juga bisa. Nah cuman yang nggak bisa satu di Albiru, nyariin jodohnya ya kalau itu. Catering plus ya, itu mah biayanya juga nggak bisa dihitung pakai uang. Kalau mencari itu ya, kayak menarik. Dan yang paling jauh pernah kemana tuh Teh sama bapak nganterin catering? Paling jauh Garut Selatan ya, Garsel, Rancabuaya. Kalau Bandung kita kategorikan dekat karena dekat, betul. Tasik, Sumedang, terus Bandung sih ya, yang Bandungnya Lembang. Oh iya. Di Lembang. Outdoor ya pasti itu tuh ya, tema-tema outdoor, dingin, tiis gitu. Kalau juga kayak Villa di Limbangan, kayak terus di
Nagreg di mana kayak gitu juga banyak. Menarik ke Garsel jauh ya, saya ke Cisompet, ke Cisompet terus ke Ranca Buaya. Itu pernah nggak tiba-tiba sayurnya tumbuh di jalan gitu? Karena ngelewatin Cikajang ya saya, daerah perkebunan gitu. Dingin. Oh iya. Minim resiko ya minim resiko makanan. Oh iya, malah kayak gitu. Kalau ke tempat panas kan agak. Iya sih benar-benar. Oh tapi kan itu nanti ada part ngeangetin kayak gitu-gitu ya? Juga sejauh ini kalau acara kita langsung namanya rung gitu ya. Albiru Tugo. Jadi langsung tinggal menyajikan teh. Hari H tuh langsung tinggal menyajikan. Kalau misalnya pesan prasmanan kayak di Garut Selatan. Misalnya apa Cikajang. Itu tuh kita buat makan siang, kita berangkat hari H-nya nggak ada persiapan. Langsung pasang meja, langsung menyajikan makanan, langsung. Jadi ada operasional, pola jam waktunya 2, udah di. Gitu aja, nggak ada. Mungkin menghangatkan itu di itu ya. Di ininya, kan ya. Tahu lah tuh iya teh. Standarnya kayak gitu kan. Harus sajikan hangat. Kalau kayak minuman makanan dingin harus sajikan dingin. Kalau salad kan mesti pakai es. Iya betul. Oh iya menarik. Udah jauh juga ya berarti ya. Ya cakupannya Bandung, Garut. Bisa berarti ya. Keluar Garut juga bisa. Soalnya kita nggak bisa milih customer ya. Iya benar. Bahkan kalau ke Ranca Buaya lebih jauh. Ranca Buaya daripada ke Bandung. Benar. Karena itu ujung dari segala ujung di Garut ya. Bener banget ujung dari segala ujung. Seru banget ngobrol. Tapi aku juga mau nanyain. Aku sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain gitu ya. Cuman kayaknya gimana kita bikin episode 2 gitu sama Albiru ya. Nah ngomongin ini juga loh teh. Tadi kan banyak banget ya orderan yang sampai ribuan segala macam. Itu cara kerja karyawan dengan orderan yang dadakan. Itu kan dadakan juga kadang pagi, kadang jamnya sore atau kayak gimana tuh untuk nge-manage si waktu kerja karyawannya kayak gimana tuh Pak Ada teh? Ya itu teh. Jadi kita juga struggle ya di situ karena sebelumnya kita juga melihat gitu pola kerja catering tuh rata-rata kalau nerima wedding 2000 porsi aja mesti begadang. Dan memang begadang itu ya sayang banget gitu ketika memang dipaksakan begadang itu karyawan mau-mau aja dan tapi ketika dijalani besoknya itu malah siangnya tuh lemas, kontraproduktif lah. Kurang tidur 1 malam itu bisa tidak produktif beberapa hari. Iya dari segi perform gitu ya. Iya betul. Nah 1 sampai 2 tahun itu kita pelajari sebenarnya pola begadang itu terjadi karena apa? Iya. Nah, yang kita lihat ternyata itu tuh bukan memang harus begadang gitu kan. Sebenarnya kalau ada pilihan tidak begadang, kenapa enggak gitu. Nah, kita pilah-pilah lagi pekerjaan yang malam-malam harus dikerjakan tuh sebenarnya apa aja. Nah, saya tuh sampai direkap gitu ya. Sebenarnya 90% ini tuh bisa dikerjakan siang hari. Kita bertahap, diformulasikan gitu ya. Mulai dari mungkin bumbu ya, bumbu itu dibagi menjadi bumbu dasar, ada 3 bumbu yang disiapkan, bumbu dasar putih, merah, dan kuning. Lalu dari segi bahan baku yang diolahnya itu lama, yang harus disuksak siksik juga ya. Terutama bahan pokok tuh daging, ikan. Kalau ayam tuh gampang diolah. Ayam tuh kita setiap hari press, dikirim sama rumah potong ayam yang udah certified juga ya. Itu tuh misalnya sehari sekitar 2 kita itu gampang aja langsung diolah. Tapi daging dan ikan itu tingkat kesulitannya tinggi. Jadi kita siapkan. Albiru tuh selalu punya stok bumbu dasar, punya stok daging, ayam, ikan dengan jumlah minimal yang ada di freezer itu minimal 3.000 porsi, minimal 2.000 porsi. Ketika kurang itu ketika orderan tidak terlalu banyak kita restock. Terus aja dituju ke standar minimalnya. Kenapa bisa diorder dadakan? Karena manajemen stoknya kita tetapkan juga jumlahnya. Terus dari segi pola-pola packaging atau pelayanan penyajian itu dari kemasan, dari apa udah ada ukuran-ukurannya yang memudahkan. Dari gudang juga pengambilan bahan dan lain-lain, gimana caranya bisa satset ya, semuanya dilatih satset gitu. Iya. Karyawannya dilatih satset, sistemnya juga dibikin sesatset mungkin gitu ya. Lalu
baru kita percaya diri kan tadi. Iya. Bisa mendadak gitu ya. Berbagai trial errornya dulu ya. 1.000 gimana nih? Ketika sekarang mah 1.000 pada datang paling yang nasi aja yang duluan lebih pagi. Ada yang suka jam 3 hanya 1 orang aja. Jadi tidak sampai begadang. Sampai begadang itu produktif subuh hari. Benar. Lagi fresh-freshnya ya. Benar. Subuh hari dan pagi hari. Adapun yang masak kalau 1.000 mah datang biasa jam aja 5, paling pagi. Iya Pam, berarti nggak ada ceritanya lembur ya di Albi Rumah ya karyawan. Nggak ada. Zero begadang. Pokoknya selain prepare dan lain-lain juga healthy work buat para karyawannya ya. Kalau jam 3 kan udah masuk. Iya udah masuk waktu subuh. Saya juga kalau ujian bisa milih jam 3 kok Pak. Benar-benar. Dan selain hal yang tadi berarti healthy worknya juga diperhatikan ya, dari mulai prepare dan lain restock. Kayaknya bagian purchasing itu benar-benar tek harus detail banget ya. Benar-benar masya Allah. Itu yang memudahkan. Mudah-mudahan juga ya di luar sana ketika berpikir tentang bisnis catering, karena pola-pola yang di masyarakat pada umumnya itu dengan begadang itu normal, bisa loh tanpa begadang. Bisa dan loh. Kita tetap menjaga tubuh kita ya. Betul. Untuk kalau begadang tuh ya banyak sekali lah kalau sekarang ya. Iya benar-benar. Kadang banyak nggak sedikit juga orang yang diputer waktunya malam jadi siang jadi malam kan ada juga yang kayak gitu ya. Udah sesuai fitrah yang Allah ciptakan ya. Masya Allah benar-benar. Bersurat. Betul. Tapi aku closing statement nih untuk Bapak dan juga Teteh. Kira-kira tips atau semangatnya nih untuk para ibu-ibu, pasangan-pasangan apalagi nih yang tadi sering berkonflik. Ada nggak tips pesan-pesan yang mungkin sedang menjalankan bisnis yang sama atau bisnis dengan pasangan bareng, ada nggak untuk semangat untuk bisa membakar semangat teman-teman yang ada di rumah? Mungkin ada di rumah. Mau siapa dulu? Mau Suit dulu? Mau berantem dulu? Kalau dulu. apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin terlebih ke perenungan ya, bahwa aktivitas bisnis kita yang kita jalankan ini adalah apakah sudah layak untuk kita persembahkan ke Allah Subhanahu wa taala, itu aja sih. Jadi terlebih tafakur lah gitu ya. Masya Allah. Itu karena nilai keberkahan itu luar biasa. Nggak ada bandingannya ya Pak ya, Masya Allah. Kalau kita udah bisa mengambil keberkahan, insya Allah bisnisnya juga dipermudah ya Pak ya. Oke, kalau dari Teteh apa nih Teh? Kalau dari aku mungkin yang masih jatuh bangun ya dengan posisi misalnya tiba-tiba jadi couple-planner atau seperti yang kita lewat alami ya. Ya dulu tuh saya bisa mulainya karena diingatkan tentang fitrah masing-masing ya, fitrahnya suami itu seperti apa, istri seperti apa, yang jadi pegangan sampai saat ini. Itu tahu peran, tahu fitrah, jadi kita tidak akan tertukar mana yang wajib, mana yang kalau kita sebagai couple-planner tuh katanya tidak wajib. Memimpin di perusahaan itu boleh. Tapi di rumah tangga itu jangan. Balik lagi ya ke fitrahnya masing-masing. Ketika tahu fitrah, menjadi kita juga mengutamakan prioritas. Setelah selesai dengan prioritas utama, kita sebagai pengatur rumah tangga kan, muslimah itu kan tugas utamanya. Kalau sebagai istri, sebagai umur warabatul bait, pengatur rumah tangga. Setelah selesai dengan prioritas itu, maka kedudukan kita di perusahaan, kita berbisnis itu adalah pahala sedekah gitu ya. Tidak tertukar dengan amalan yang wajib tadi, meninggalkan yang wajib, malah mencari yang pahalanya sedekah aja gitu. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Elvira Catering. Seru banget ngobrol sama Pak Ade dan juga Teh Nur hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil ya. Gak cuman dalam segi bisnis, dalam segi couple-planner dan lain-lain gitu ya. Tapi banyak juga ilmu-ilmu yang bisa aku dapat. Dan mudah-mudahan warginet yang ada di rumah juga bisa mengambil hal-hal baik yang menjadi obrolan kita pada hari ini. Dan tentunya doa aku untuk El Biru mudah-mudahan semakin sukses, selalu berkah bisnisnya, selalu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan
terakhir Bapak dan juga tetehnya selalu sehat. Amin. Itu kunci yang pertama. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih sudah datang ke Suara Garut dan sudah mengobrol bersama kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan warganet juga makasih banget yang selalu menonton podcast Suara Garut.id. Dan tentunya juga kalau mau tahu informasi tentang El Biru, mau booking nih, mau cari price list dan lain-lain, mau di follow kemana aja tuh Teh? Boleh ke admin ya. Di mana tuh Teh? Di IG, ada di website juga. Apa nama Instagramnya? @elbiru? @elbiru Pantry. @elbiru Catering. Langsung aja dicari yang mau nanya-nanya price list, nanya-nanya jadwal kosong mungkin ya, yang mau pesan 10.000 juga bisa insya Allah ya. Nanti langsung ditanyakan aja ke Teteh. Dan ibu-ibu Gen Z yang pengen ekah ya, yang mau dipermudah itu Gen Z di zaman ini, langsung aja ke Elbiru Catering untuk cari-cari di @elbiru Catering. Dan jangan lupa di follow Instagram @suaragarut.id untuk tahu berita update apa aja yang ada dan terjadi di dunia ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Agra Panda Furniture, Asgatur, Asga Umroh, dan juga Kara Souvenir yang selalu support Suara Garut.id. Kalau gitu aku dan juga Tenor dan Pak Ade serta Elbiru Catering pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.